Sing derek Baqi Hasyim Asy'ari, derek para habaib min ahlus sunnah wal jamaah, bukan. Ini adalah PR buat kita yang merasa mencintai negara ini, yang merasa mencintai Nahdlatul Ulama, yang merasa mencintai ahlus sunnah wal jamaah, yang tidak ingin anak-anaknya nanti berseberangan paham dengan kedua orang tuanya, yang tidak ingin keturunannya nanti malah menghujat kedua orang tuanya. Ayo, mumpung kita diberi umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan, ramaikan kembali majlis-majlis kitab dari ahlus sunnah wal jamaah. Kitab-kitab yang ada di musola-musola, kajian-kajian yang ada di pondok pesantren, kita galakkan kembali agar apa? Agar panjenengan kalian pulau boten tepaten obor, agar kita mengerti sejarahnya Mbah Hasyim Asy'ari, mengerti sejarahnya para habaib, mengerti sejarahnya Wali Songo, yang saat ini banyak orang di luar sana sudah mengatakan bahwa Wali Songo itu fiktif, hanya cerita saja, tidak ada bukti. Kenapa? Itu salah satu diantaranya karena kita sebagai warga Nahdliyin, orang-orang ahli sunnah sudah banyak tidak peduli tentang sejarahnya para Wali Songo, sejarahnya guru-guru kita, sejarahnya kiai-kiai kita, sejarahnya para habaib kita. Sekarang lebih gandrung kepada sejarah-sejarahnya artis-artis Korea. Gimana? Nek kalau BTS apa? Ngerti kabeh. Hari ini semuanya hafal. Transfer pemain sepak bola kemana-kemana hafal kabeh. Oh, sekarang Manchester United beli pemain dari ini, Real Madrid beli ini, Real Spurs beli ini. Nah. Tapi giliran ditanyakan riwayatnya Baqi Hasyim Asy'ari, nggak ada yang tahu. Jangan jauh-jauh, ini orang Cilacap. Kalau kita tanyakan bareng-bareng, saya ngerti sapa wong Cilacap ini, orang yang berjasa dalam dunia Islam di Cilacap. Ini ngerti betul. Yang sangat berjasa menggelar agama Islam di Kabupaten Cilacap, jenengan pasti banyak yang ngerti, padahal wong Cilacap. Itu tandanya bahwa kita sudah banyak tidak peduli dengan sejarah-sejarah para guru-guru dan ulama-ulama kita. Hati-hati, jenengan karena masih muda, jenengan posisi karena belum punya anak, belum punya istri, belum berumah tangga, jadi santai-santai. Kalau nanti posisi panjenengan sudah seperti kami-kami yang di atas panggung, yang sudah punya anak perawan, yang sudah punya anak yang terjaga, jenengan baru tahu rasanya. Di saat anak kita sudah nggak peduli dengan orang tuanya, anak kita sudah lebih peduli kepada Google, anak kita lebih peduli kepada Instagram, anak kita mengikuti YouTube, mengikuti Facebook. Kalau dipanggil orang tuanya nggak pernah mau dengar, baru kita nanti tahu rasa. Nanti kita akan nyesel. Ya Allah, gila nih. Kenapa saya dulu waktu dia masih belum terkontaminasi ajaran-ajaran yang nggak benar, kenapa nggak saya kenalkan kepada baik, tidak kenalkan kepada para kiai, tidak saya masukkan pondok pesantren, tidak saya berikan ajaran-ajaran yang ada di pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama atau ahlus sunnah wal jamaah. Baru kita tahu. Makanya mumpung kita masih seperti ini, ingat bahwa saya Zainal Abidin Asy-Syighab dulu pernah berusia muda seperti panjenengan. Saya pernah berusia 15 tahun, saya pernah berusia 20 tahun. Tapi sekarang anakku selimo. Bojone siji. Bojone siji. Ya. Anak saya udah 5. Di saat saya punya anak 5 ini saya baru merasa, ya Allah, kenapa dulu ketika saya mondok aku kabur ke pondok. Aku dia di pondoknya karena aku kabur, mencolot ke tembok, loncat tembok. Saya dianggap maling karena pondok. Kenapa dulu ketika ayah saya mau berangkatkan saya ke Hadramut, ketika mau berangkatkan saya ke Tarim, kok arah situ malah Hadramut pindah ke Pekalongan. Hadramut pindah dengan Habib Putri bin Yahya, malah mondok yang ngono. Wis mondok dikasih anaknya juga, masya Allah. Tapi ingat, yang bernasib seperti saya cuma satu ini. Beres, jadi waktu. Terus mondok nonggon gurune, terus dijemput mantu, terus mimpin majlis lewat gini. Nggak bisa. Cukup aku yang begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita harus ingat bahwa kita nanti akan tua. Kita nanti bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan amanat kepada kita anak. Allah ketika memberikan amanat kepada kita anak itu dalam keadaan suci. Anak itu tidak ngerti maksiat.
maksiat. Anak itu tidak ngerti televisi, anak itu tidak ngerti Facebook, nggak ngerti Instagram. Ketika dia dilahirkan ke muka bumi ini, dia sudah perjanjian dengan Allah dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kembalikan lagi titipan dari Allah kepada Allah dalam keadaan ketika Allah menitipkan kepada kita. Jangan sampai ketika Allah menitipkan kepada kita dalam keadaan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kembali kepada Allah, kita kembalikan titipan kepada Allah, dia nggak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak kenal kepada Rasulullah, dia nggak kenal kepada keluarga Nabi, dia nggak kenal kepada ulama-ulamanya Nabi, sampai dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, orang tua itu kalau punya anak yang cantik, kalau punya anak yang ganteng, bukan bangga-banggaan, tapi itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan masalah gelar sarjananya, SH-nya, S1, S2, enggak. Bagaimana cara anak kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atau sebaliknya? Tanggung jawab ada di kita semua. Kalau kita terlalu santai, anak kita nanti akan menghujat kita. Kalau kita terlalu membanggakan dia, nanti kita akan dikecewakan oleh anak-anak kita. Satu caranya, ajak dia untuk selalu berada di jalannya Rasulullah. Bikin dia agar mengidolakan Nabi Muhammad beserta keluarga Rasulullah. Sebagaimana diperintahkan oleh Nabi, adibu auladakum ala thalasi hisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baiti wa qiraatul Quran. Perintahnya Nabi, ajari anakmu tolong perkara. Yang pertama, harus cinta kepada Rasulullah. Caranya biar cinta sama Nabi Muhammad, kenalkan dulu kepada Nabi Muhammad. Sejarahnya Nabi Muhammad harus tahu, akhlak-akhlaknya Nabi Muhammad harus tahu, sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad harus tahu. Apa yang dicintai oleh Rasul, apa yang tidak disukai oleh Rasul, ajarkan kepada anak kita, ajar cinta kepada Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita nggak mengajarkan itu semua kepada anak kita, yang terjadi anak kita mencari idola selain Rasulullah. Bahaya. Kalau idolanya anak kita bukan Nabi Muhammad, kita bahaya. Yang kedua, perintahnya Rasul agar mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenalkan, setelah kita mengenalkan Nabi Muhammad, anak kita belajar menjalankan sunnah Nabi, ngobliyah, ba'diyah mengikuti Nabi, sunnah Senin Kamis puasa mengikuti Nabi dengan cara apa? Cinta kepada Rasul. Yang kedua, ajarkan siapa keluarganya Nabi Muhammad. Ajarkan agar mencintai Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mencintai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, mencintai Siti Fatimah Az-Zahra. Anak-anak kita yang perempuan agar mengidolakan Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul, putri Rasulullah. Bukan malah mencintai artis-artis Korea. Oh, saya kiki wong Cilacap iki nyon sewu aku ora ngonek-ngonek ke wong Cilacap. Padahal yang ditiru Cristiano Ronaldo. Gaya rambut Cristiano Ronaldo ditiru. Nek melaku kaya Ronaldo. Mohon maaf, nek Ronaldo gaya itu pakai baju yang begini terus dia syuting di Instagram, 1 jam dia dapat duit 5 miliar. Dari Instagram, dari Facebook, dari YouTube. Nek kowe itu apa? Kowe kok aksi-aksi kok gaya-gayanan Instagram. Ora bakal itu pujian, malah dionekke karo kancamu. Malah dihina sama teman-teman kita. Kalau Cristiano Ronaldo itu memang diciptakan sama Allah punya kelebihan. Wong irunge mancung, wongnya putih, pinter main sepak bola, awaknya badannya bagus. Pakai baju model apa? Model kok kowe pantes. Lah kowe. Kowe nek arep tiru ku sing wajar-wajar wae. Tiru tonggomu ora apa tiru Cristiano Ronaldo mlaku niku. Nek arep mentang-mentang. Lah. Tiru Lionel Messi, tiru Cristiano Ronaldo, ora pantes. Soale wong kene basek-basek. Ronaldo nganggo kacamata langsung ana sing nahan. Nek kowe saya tidak menghina, tapi begitulah kita orang Indonesia. Betul enggak? Makanya model yang pantas ditiru oleh siapapun, oleh kalangan apapun itu Rasulullah SAW. Orang cantik, orang ganteng, orang jelek, orang tinggi, orang pendek, orang hitam, orang putih, memakai pakaiannya Nabi Muhammad semuanya pantas. Shallallahu alaihi wasallam. Pakai peci putih, pakai baju koko, atau pakai gamis dengan tujuan meniru Nabi Muhammad, pantas.
Walaupun jenengan, mohon maaf, ganteng. Kalau saya mah ya sudah serba pantas gitu. Ojo mutang-mutang. Maka kalau tiru gayanya Nabi Muhammad, memakai busana muslim, apapun profesimu, apapun kedudukanmu, pantas semua. Ini yang di atas panggung, bajunya nggak ada yang sama, pecinya nggak ada yang sama, wajahnya nggak ada yang sama, tapi pantas semua. Ini yang di atas panggung di bawah. Ini warna malas-malas kabeh. Tim Azhar itu orang saya seger wajahnya. Oh kenapa? Apa gara-gara lama nggak ada jadwal atau gimana? Orangnya nggak ngerti apa? Tenang, selama tapi pilih masih hidup tenang aja jangan ya, nanti makan di warung semua bayar dewe-dewe. Salah Nabi Muhammad. Wajahnya nggak ada yang sama, ada yang putih, ada yang hitam, tapi pakai baju koko, pakai baju muslim, semuanya pantas. Tiru Rasulullah, yang paling pantas ditiru tuh hanya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga para habaib, para kiai kita tuh kenapa hidupnya di dunia dimuliakan oleh Allah? Karena tindak lakunya meniru caranya Nabi Muhammad SAW. Sudah meninggal ratusan tahun sampai detik ini dikenang namanya. Sampai sudah meninggal ratusan tahun sampai malam hari ini tetap diceritakan kebaikannya oleh orang. Kenapa? Karena selama hidup mengikuti Rasulullah SAW. Cinta kepada keluarga Nabi, jangan takut. Nur sewu, saya bicara agak terang-terangan sedikit lah. Mau tersinggung mau apa silahkan, tapi saya nggak akan menyinggung orang. Sekarang ini kalau ada orang mencintai keluarga Nabi, mencintai menyebut nama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain Muddi. Kenapa? Aku dituduh Syiah. Kayak saya Gus Madad ya Maulana ya Husain, Madad ya Bu Zainal Abidin. Oh, kamu bikin Syiah. Sayyidina Husain ki simbahku. Aku putune muji simbahku kok sampean kok geger. Kenapa kalau ada muji keluarganya Nabi Muhammad kok dicurigai? Kenapa setiap kita memuji Siti Fatimah, setiap kita memuji Sayyidina Ali, memuji Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kok langsung dicap Syiah? Karena memang ini satu-satunya cara agar umat ini jauh dari keluarganya Nabi, agar orang-orang takut berbicara tentang riwayat keluarganya Nabi, agar orang-orang ini nggak berani cerita soal Sayyidina Husain. Kenapa? Dituduh Syiah. Akhirnya apa? Akhirnya umat Islam ini nggak kenal sama keluarga Nabi. Kenapa? Takut dituduh. Saya katakan bahwa saya keluarga ahli sunnah wal jamaah sejati, tapi saya mencintai Sayyidina Husain, saya mencintai Sayyidina Hasan, saya mencintai seluruh keluarganya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, kalau dengan mencintai ahli bait saya dianggap Rafidhi, saya akan mati dalam keadaan Rafidhi karena mencintai ahli bait Rasulullah SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Cinta, ayo pelajari anak-anak kita agar cinta kepada keluarga Rasulullah SAW. Kenapa sekarang kalau berbicara keluarganya Nabi kok dituduh yang enggak? Agar apa? Agar kita ini jauh dari keluarga Nabi. Sekarang banyak orang yang kenal riwayatnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Ali, Zainal Abidin, Muhammad Baqir, Ja'far Shadiq. Kenapa? Wadi. Saya akan bicara kepada orang-orang Nahdlatul Ulama yang ada di Cilacap ini. Ayo kita ceritakan tentang keluarga Nabi Muhammad. Kita ceritakan kepada keluarga kita bagaimana akhlaknya Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Agar apa? Agar anak kita mencintai ahli bait Rasulullah SAW. Karena dengan itu insya Allah kita akan dimasukkan ke surga oleh Allah dengan cinta kita kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hujan mudun. Ya, turun hujan ya. Semoga air hujan yang turun ini pertanda acara ini diridhoi oleh Allah SWT. Dan semoga sebanyak air hujan yang diturunkan oleh Allah, sebanyak itu juga dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Semoga setiap tetes air hujan yang mengenai tubuh kita kelak diganti menjadi syafaat Rasulullah SAW.